Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku ke-31 Wiro Sableng dengan judul Pangeran Matahari dari Puncak Merapi. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Hari mulai gelap. Orang tua penggembala itu melangkah bergegas sambil melecuti punggung 6 ekor sapi agar binatang-binatang itu berjalan lebih cepat. Cetar, cetar. Saat itulah kejauhan tiba-tiba telinganya nangkap suara bergemuruh seolah-olah ada yang menggelegar tertahan dalam perut bumi. Tanah yang dipijaknya terasa bergoyang seperti dilanda lindu. 6 ekor sapi melenguh tiada henti, lalu lari hingga bingung seperti dikejar setan. Ada apa ini? Akan kiamatkah bumi ini? Penggembala tua terheran-heran tapi juga cemas. Baru saja dia bertanya begitu, mendadak langit di timur laut memancar cahaya merah. Suara gemuruh makin keras dan goncangan tanah tambah kencang. Memandang ke jurusan timur, orang tua itu kembali melihat nyala terang menyambar, laksana hendak menembus langit gelap di atasnya. Lalu ada benda-benda bulat mencelat ke udara seperti bola-bola api. Gunung meletus, Gusti Allah, Merapi meletus. Penggembala tua berseru tegang dan takut ketika menyadari yang sesungguhnya terjadi di kejauhan. Tongkat kayu yang dipegangnya dicampakkannya ke tanah. Pertang! 6 ekor sapinya yang telah kabur entah kemana tidak pedulikannya lagi. Dia lari sekencang-kencangnya menuju kampung. Yang terbayang saat itu adalah anak, istri, dan cucu-cucunya. Dia harus segera sampai di kampung, menyelamatkan orang-orang itu, dan memberitahu pada penduduk lain bencana yang bakal melanda. Langit di sebelah timur semakin terang mengerikan. Semburan-semburan batu kini disertai tanah dan pasir. Suara menggemuruh semakin menggila. Bumi tambah keras bergoncang. Dari bibir gunung yang meletus menyembur keluar cairan lumpur panas berwarna merah. Cairan ini kemudian meluncur ke bawah laksana sungai darah. Satu malam suntuk, bumi Tuhan laksana kiamat. Menjelang dini hari, suara menggemuruh mulai berhenti. Tak ada letupan atau semburan batu, tanah, dan pasir. Lelehan lumpur panas pun tak mengalir lagi. Segala sesuatunya diselimuti kesunyian kini. Kesunyian yang terselubung malapetaka mengenaskan. Malam itu, 9 buah desa musnah dilanda lumpur dan batu panas. Ratusan jiwa manusia menemui ajal. Belum terhitung jumlah ternak yang menemui kematian. Ribuan hektar sawah dan ladang yang rusak tak dapat dipanen hasilnya. Tak mungkin pula ditanami lagi dalam waktu dekat. Begitulah keadaannya pada setiap bencana alam. Manusia bukan saja kehilangan harta bendanya, tapi juga hilang nyawa sendiri atau sanak keluarganya. Ketika sang surya akhirnya muncul pada pagi hari keesokannya di pinggiran desa Sleman yang saat itu keadaannya hampir sama rata dengan tanah akibat landaan letusan Merapi, tampak seorang tua bungkuk berpakaian rombeng. Dia muncul entah dari mana. Tahu-tahu saja sudah tegak di depan reruntuhan sebuah surau kecil berkacak pinggang dan memandang berkeliling dengan sepasang matanya yang besar tapi sangat cekung.
Wajahnya sangat pucat seperti tidak berdarah. Keseluruhan tampangnya menunjukkan pandangan angker, dingin, dan menyembunyikan sesuatu berbau kelicikan bahkan maut. Apalagi rambutnya putih menjela bahu. Pantas kalau dirinya disebut setan muka pucat. Orang tua ini tampak geleng-gelengkan kepala sambil memandang berkeliling. Matanya yang besar cekung seperti mencari-cari sesuatu. Kemudian dari mulutnya yang perot pencong terdengar suara seperti mengomel. Ladalah, tak seorang pun lagi yang hidup, tak satu nyawa pun yang tinggal. Semua musnah, semua sudah pada jadi bangkai. Mimpiku tadi malam tak seluruhnya benar. Buktinya, di mana anak itu? Di mana bocah yang kulihat dalam mimpi? Percuma jauh-jauh aku datang kemari. Kembali orang tua bungkuk berwajah pucat dingin itu memandang berkeliling. Setelah menunggu sesaat dan merasa pasti anak yang dicarinya tak ada di sekitar situ, maka ia pun masuk lebih jauh ke dalam desa, berjalan di atas lumpur. Dan inilah satu keluar biasaan. Meskipun sudah sekian lama berlalu sejak lumpur panas menyembur keluar dari Gunung Merapi, namun pagi itu lumpur tersebut masih berada dalam keadaan panas seperti membara. Jangankan kaki manusia, kayu atau besi pun akan hangus bila tersentuh. Tapi orang tua berpakaian rombeng tadi melangkah seenaknya di atas lumpur tersebut, seolah-olah berjalan di atas padang rumput yang sejuk tertutup embun. Tepat di pertengahan desa, di mana terdapat sebuah pohon beringin besar miring hampir tumbang dan merupakan satu-satunya pohon yang masih berdiri di desa Sleman itu, orang tua tadi hentikan langkah. Memandang ke atas pohon miring yang setengahnya tampak hangus itu, kedua bola matanya yang besar tambah mendelik. Ladalah, itu bocah dalam mimpiku. Di sini rupanya. Orang tua bermulut pencong berseru. Ada rasa jengkel, tapi juga ada rasa gembira pada nada suaranya. Lalu dia tersenyum, namun dia tetap tegak di tempatnya, tak melakukan apa-apa, selain terus memandangi anak di atas pohon yang terlilit di antara akar-akar beringin, bergoyang-goyang tergantung di udara. Sebaliknya, anak di atas pohon begitu melihat orang tua bungkuk pakaian rombeng itu segera berteriak. Pengemis tua, jangan bengong saja. Lekas kau tolong turunkan aku dari tempat celaka ini. Orang tua ini tegur menyeringai. Dalam hatinya dia membatin. Bocah itu persis dalam mimpiku, sombong dan congkak, memerintah seenaknya tanpa peduli berhadapan dengan siapa. Sialan, aku dianggapnya pengemis, tapi begitu agaknya suratan takdir. Macam bocah yang begini yang berjodoh denganku. Pengemis bungkuk, apakah kau tuli hingga tak mendengar orang berteriak minta tolong? Anak di atas pohon kembali berteriak. Kampret cilik, sabarlah, aku memang akan menolongmu, tapi aku mau tanya dulu. Jika kau kutolong, imbalan apa yang akan kau berikan padaku? Pengemis tua, tahukah bahwa kau telah berbuat 2 kesalahan? Si anak membentak dengan mata melotot. Yang dibentak mengekeh. Udah, katakan, apa 2 kesalahanku? Pertama, kau tidak segera menolongku. Kedua, kau memanggilku dengan sebutan kampret cilik. Begitu. Nah, kalau kau menganggapku bersalah, apakah kau hendak menghukumku? Orang tua tadi bertanya dengan sikap mengejek. Rupanya, kau belum tahu siapa aku ini, pengemis tua. Siapa kau sebenarnya, bocah centil? Aku adalah Pangeran Anom dari Surakerta. Orang tua ini agak terkejut. Anak congkak ini jangan-jangan berdusta, katanya dalam hati, tapi dia jadi meragu. Maka dia pun menanyakan siapa ayah anak itu. Ketika si anak menyebutkan ayahnya, kembali si orang tua bungkuk terkejut. Namun dia masih ajukan pertanyaan. Jika kau memang Pangeran Anom, mengapa jauh-jauh kesasar di tempat ini? Malam tadi, aku ikut rombongan orang berburu. Ketika Merapi meletus, mereka lari cerai-berai. Aku tertinggal di belakang.
Waktu batu dan lumpur panas mulai menyembur, untung aku dapat menyelamatkan diri bergayut di akar pohon beringin ini. Mereka akan menerima hukuman. Mereka siapa? Orang-orang yang meninggalkan aku itu. Jika mereka masih hidup, ayah pasti akan menghukum mereka. Akan kusuruh tebas salah satu dari kaki mereka. Wah, bocah ini selain congkak ternyata berarti kejam, membatin orang tua itu. Sekarang, setelah kau tahu siapa aku, mengapa tidak cepat-cepat menolong? Anak di atas pohon menegur. Baik, aku akan segera menolongmu. Tapi ada satu perjanjian. Setelah kau kuselamatkan, kau akan jadi milikku dan ikut aku. Apa maksud dengan perkataan setan muka pucat itu? Sekarang, setelah kau tahu siapa aku, mengapa tidak cepat-cepat menolong? Anak di atas pohon menegur. Baik, aku akan segera menolongmu. Tapi ada satu perjanjian. Setelah kau kuselamatkan, kau akan jadi milikku dan ikut aku. Yang namanya Pangeran Anom mendelik. Enak saja bicaramu. Kau tak punya hak apapun atas diriku. Apalagi hendak membawaku. Memangnya kau mau bawa aku kemana, pengemis bungkuk? Orang tua itu menunjuk ke puncak gunung Merapi. Anak di atas pohon tertawa mencemooh. Hahaha. Rupanya kau hantu gunung, maka membawa aku ke puncak Merapi sana. Tubuhmu lemah dan bungkuk. Jangankan membawaku, jalan sendiri pun ke puncak gunung itu, kau tak bakal sanggup. Orang tua itu tersenyum. Dia membungkuk lalu meraup lumpur panas dengan tangan kanannya. Kampret cilik bernama Pangeran Anom, jangan kelewat merendahkan kemampuanku. Lumpur yang tadi diraupnya digulung-gulung hingga membentuk sebuah bola kecil. Bola lumpur ini kemudian dilemparkannya ke arah si bocah dan tepat masuk ke dalam saku pakaiannya. Karena lumpur itu masih sangat panas, tentu saja si anak jadi menjerit-jerit kesakitan. Ketika lumpur yang memancarkan hawa panas itu menembus pakaiannya, terus menyentuh daging perutnya. Nah, kau tahu sekarang bagaimana rasanya panas hati kalau dihina orang. Orang tua itu berseru. Siapa menghinamu? Anak yang menyebut dirinya Pangeran Anom menyauti. Dengan kedua tangannya, dia berusaha melemparkan bola lumpur dari dalam sakunya dan berhasil. Aku hanya melihat kenyataan. Tubuhmu jelas bungkuk dan kelihatan lemah. Apa aku menghina mengatakan yang sebenarnya? Orang tua, kau bukan saja seorang pencari pamrih yang hanya mau menolong kalau ada imbalan, tapi juga ternyata tolol. Siapa sudi ikut denganmu? Kalau begitu, aku tak jadi menolongmu lah. Biar kau mati tergantung kelaparan di atas pohon itu. Aku tidak takut mati. Kau minggirlah dari sini. Si bocah malah balas menantang, membuat orang tua itu yang tadinya memang hanya berpura-pura hendak pergi jadi terkesiap dan salah tingkah. Sesaat dia tertegun sambil memandang melotot, jengkel dan penasaran pada anak di atas pohon. Disuruh minggat, kenapa masih berdiri di sana? Jangan salahkan kalau nanti aku kencingin tubuhmu. Pangeran Anom berteriak. Saat itu dia memang ingin kencing sekali dan sudah lama menahan. Bocah kurang ajar, ku suka padamu. Orang tua itu tertawa mengekeh. Kau pantas jadi muridku. Kau sombong, keras hati, mungkin juga licik dan kejam. Mimpiku ternyata tidak dusta. Mari kau ikut aku. Habis berkata begitu, orang tua tadi melesat ke udara. Sekali tangannya bergerak, akar-akar pohon beringin yang melilit tubuh Pangeran Anom tersentak lepas. Lalu
Begitu tubuhnya melayang turun, orang tua ini langsung melarikan anak itu ke arah utara, menuju puncak Merapi. Berlari di atas lumpur panas yang masih mengepulkan asap. 12 tahun telah berlalu sejak malapetaka meletusnya Gunung Merapi. Desa Sleman yang dulu musnah sama rata dengan tanah, bersama 8 desa lainnya kini nampak subur. Rumah-rumah penduduk bertebaran di mana-mana. Sawah ladang menghampar memberikan hasil besar pada setiap musim panen. Boleh dikatakan, banyak sudah penduduk yang melupakan peristiwa malang yang terjadi 12 tahun silam itu. Mereka telah disibukkan dengan mengurusi sawah, ladang, serta ternak, bahkan membangun rumah atau tempat peribadatan baru. Desa-desa itu kini malah menjadi pusat-pusat penghasil sayur mayur dan daging bagi kota raja dan kota-kota di sekitarnya. Di arah timur, Gunung Merapi tampak menjulang tinggi diselimuti awan biru pada puncaknya. 12 tahun silam, gunung inilah yang telah memberi malapetaka pada penduduk. Tapi kini ia tampak tegak penuh perkasa dan memberikan pemandangan yang indah. Saat itu pagi hari, sang surya baru saja muncul menerangi jagat, memberi penerangan dan kesegaran baru di atas bumi Tuhan. Di bibir gunung sebelah selatan tampak sebuah bangunan kayu jati. Bangunan ini hampir merupakan sebuah dangau karena memiliki kolong dan terbuka tanpa kamar atau ruangan. Di atas bangunan kayu jati itu duduk berhadap-hadapan 2 orang lelaki. Satu tua renta berambut putih menjelap punggung, bermuka pucat dan bermata cekung. Satunya lagi seorang pemuda berusia sekitar 19 tahun yang memiliki dahi tinggi serta rahang menonjol. Rambutnya hitam sangat lebat, dagunya kukuh. Keseluruhan wajahnya membayangkan kekerasan dan sikap congkak. Pemuda ini bukan lain adalah Pangeran Anom yang 12 tahun lalu tergantung di pohon beringin ketika terjadi bencana meletusnya Gunung Merapi. Orang tua yang duduk di hadapannya adalah orang tua yang dulu menyelamatkannya dari pohon itu lalu membawanya ke puncak Merapi. Muridku Pangeran Anom, hari ini tepat 12 tahun kau bersamaku. Berarti 12 tahun kau tinggal di puncak Merapi ini menjadi muridku. Banyak ilmu kepandaian yang hitam dan yang putih telah kau pelajari. Jangan pernah kau lupakan, semua ilmu itu kuberikan adalah sesuai dengan perjanjian kita 12 tahun silam. Yakni untuk menghancurkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Mereka perlu dimusnahkan, bahkan dibunuh. Tak peduli apakah mereka dari golongan putih ataupun dari golongan hitam. Dalam tubuhmu sudah tertanam segala kecerdikan, segala akal, segala ilmu yang harus menjadi bekal dan pegangan jika kau nanti sudah meninggalkan puncak Merapi ini. Satu hal yang harus kau ingat baik-baik, kau tidak boleh kembali ke kota raja. Kau tidak boleh kembali menemui kedua orang tuamu ataupun saudara-saudaramu. Siapa adanya kau di masa lalu harus kau kubur, harus kau lupakan selama-lamanya. Namamu pun harus kau ganti. Setelah berdiam diri mendengarkan kata-kata sang guru, pemuda itu ajukan pertanyaan. Nama apakah yang harus kupakai guru? Nanti akan kuberitahu, yaitu 6 jam dari sekarang. Satu kejadian besar akan berlangsung 6 jam lagi. Saat itulah akan kulekatkan nama yang pantas bagimu, nama yang pantas untuk seorang pendekar segala cerdik, segala akal, segala ilmu dan segala licik serta congkak. Peristiwa apakah yang bakal terjadi 6 jam mendatang guru? Bertanya si pemuda. Jangan tanya dulu, kau akan saksikan sendiri. Peristiwa ini sekali dalam 76 tahun. Si pemuda termenung diam. Berarti harus menunggu sampai 6 jam di muka. Jika nanti kau meninggalkan puncak Merapi ini, harus kau ingat baik-baik beberapa nama tokoh rimba persilatan yang pasti akan menjadi penghalang tindak tandukmu dalam dunia persilatan. Yang pertama adalah seorang pemuda bernama Wiro Sableng, bergelar pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Dia seorang pendekar tanpa tanding, murid seorang nenek sakti dari puncak Gunung Gede
yang dikenal dengan nama Sinto Gendeng. Dia bukan saja sakti mandraguna, tapi memiliki beberapa senjata mustika luar biasa. Satu di antaranya adalah kapak maut naga geni 212. Di samping itu, dikabarkan dia juga mendapat warisan-warisan ilmu hebat dari beberapa tokoh silat di 8 penjuru angin. Hati-hati jika kau berhadapan dengannya, karena sepertimu dia juga memiliki segala ilmu, segala akal. Satu hal yang tidak dimilikinya, yakni segala kelicikan. Pada titik kelemahan itulah kau akan dapat mengalahkannya. Kalau aku boleh bertanya, di manakah aku dapat menemui pemuda bergelar pendekar kapak maut naga geni 212 itu? Bertanya si pemuda. Jelas, ini satu pertanda bahwa dia ingin berhadapan untuk menjajal sampai sejauh mana kehebatan Wiro Sableng. Orang tua yang ditanya tersenyum. Pendekar seperti dia tidak berumah, tak bertempat tinggal. Dia gentayangan seperti setan di 8 penjuru angin dan bisa muncul secara mendadak di mana-mana. Menurut guru, sehebat-hebatnya ilmu kepandaian seseorang akan ada selalu kelemahannya. Selain titik kelicikan yang guru katakan tadi, apakah pendekar 212 Wiro Sableng memiliki kelemahan lainnya? Apakah yang akan dijawab setan muka pucat? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.